Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, sahabatku, pekan biasa ke-7, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid yang lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, kadang-kadang kita kesal kepada seseorang yang walaupun sudah diberitahu berkali-kali, sahabatku, diajarkan dan dinasihati berulang kali, namun tidak mengerti juga, sahabatku, tidak berubah juga, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat diberitahu mangut-mangut seolah-olah sudah mengerti, tetapi setelah itu tidak terjadi apa-apa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, akhirnya terbawa kesal, kecewa, emosi, marah, dan lain sebagainya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku, barangkali itulah yang dirasakan Yesus ketika ia berujar, "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Sahabatku,
Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya kepada orang-orang yang kurang percaya, sahabatku. Meskipun demikian, yang patut kita perhatikan adalah betapapun Yesus kesal kepada orang-orang yang tidak percaya, termasuk kepada orang tua anak yang kerasukan roh itu, namun Yesus tidak membiarkan si sakit terus-menerus dikuasai oleh roh jahat yang membutakan dan membisukan dia, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, Yesus membebaskan anak itu dengan mengusir roh jahat yang bernaung di tubuhnya, sahabatku. Bedanya dengan kita, sekali kita kesal, kecewa, dan emosi pada seseorang, lalu tiada ampun lagi, sahabatku. Kita menutup diri untuk mau sabar dan mengerti. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sikap seperti itu tidak akan menolong orang lain. Dan dari diri kita sendiri, kita akan terus dikuasai oleh perasaan negatif, sahabatku. Sedangkan orang lain pun tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, firman pada kesempatan ini sangat menarik sekali, sahabatku. Kadang-kadang kita kecewa, marah, dan lain sebagainya, sudah memberitahu orang begini, begitu, demikian, dan lain sebagainya, tapi orang tidak dengarkan. Kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak masukkan ke dalam hati, sahabatku. Nah, sahabatku, kadang-kadang kita merasa dongkol, kecewa, marah, emosi, dan lain sebagainya. Tapi sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pada kesempatan ini supaya menghilangkan prasangka negatif. Supaya apa, sahabatku? Berkat yang sungguh luar biasa dan sukacita tetap harus kita sebarkan. Tetap harus kita transferkan sukacita itu, supaya orang-orang beroleh banyak kesembuhan, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, kadang sisi manusiawi kita ada rasa marah, kecewa, seperti itu. Tapi sahabatku, kita diingatkan pada kesempatan ini, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, itu utama. Maka sahabatku, kita diajarkan juga pada kesempatan ini meredam segala rasa kecewa, marah, emosi, dan lain sebagainya, sahabatku. Maka pertanyaannya, sahabatku, beranikah kita melawan sisi negatif itu, sahabatku, dan tetap menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain? Tentunya terutama kepada orang-orang yang membuat kita dongkol, marah, kecewa, dan emosi. Jawabannya ada di dalam hati sobat Kelam Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami dalam percaya. Jadikanlah kami manusia pendoa sehingga mampu mengusir segala kuasa roh jahat. Ya Tuhan, terima kasih kami diajarkan pada kesempatan ini pribadi yang semakin menjadi pribadi bijaksana, dewasa, ya Tuhan. Semoga dengan firman ini kami sungguh menjadi pribadi yang semakin sabar, menjadi penebar sukacita, berkat bagi banyak orang, terutama bagi orang-orang yang membuat kami kecewa dan dongkol, ya Tuhan. Semoga kami semakin menjadi mampu pribadi yang semakin menjadi berkat. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Tuhan, kami berdoa pula, ya Tuhan, bagi banyak orang yang saat ini terpenjara dalam kuasa negatif, ya Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan mereka, Engkau kuatkan, dan Engkau pulihkan jiwa raga mereka, sehingga mereka mampu menatap masa depan mereka, ya Tuhan.
Semoga juga mereka semakin mampu melihat isi hati mereka dan melihat terang cahaya kasih-Mu, Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, mari tetap menjadi pribadi-pribadi yang tetap sebarkan sukacita. Walaupun kadang-kadang kita merasa kecewa, dongkol, marah, dan lain sebagainya sahabatku. Tapi Tuhan mengingatkan kita supaya dengan tulus hati dari dasar jiwa kita, sukacita tetap harus kita sebarkan. Tetap semangat sahabatku, tetap semangat. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.